Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Wal ilmu daruri. Ini masih istitrad. Kemarin kan kita bahas ta'rifnya usul fikih, ta'rif idhofi dan ta'rif laqabi. Idhofi terdiri dari usul dan fikih. Asal sudah diterangkan maknanya, fikih juga diterangkan maknanya, ma'rifatul ahkam asy-syar'iyyah allati tariqul ijtihad. Ma'rifah sama dengan ilim. Ma'rifah sama dengan ilim. Ilim tapi bermakna dhon. Karena dhonnya mujtahid itu mendekati ilim, mendekati yakin, sehingga diungkapkan dengan ma'rifah. Kemudian kemarin juga diterangkan karena kita mendefinisikan fikih dengan ma'rifah, yang ma'rifah itu adalah ilim, maka dirasa perlu menerangkan makna ilim. Ilim kemarin sudah diterangkan, yaitu ma'rifatul ma'lum alama huwa bihi fil waqi'. Kemudian karena membahas ilim, otomatis untuk memahami sesuatu itu kita pahami ta'rifnya dan juga pahami lawan katanya. Ilim, jahil. Jahil kemarin ditarifi. Kemudian sekarang beliau istitrad membahas macam-macamnya ilmu. Wal ilmu ad-daruri. Jadi ilmu ada dua, ada ilmu daruri, ada ilmu muktasab. Nah, ini pembagian ilmu seperti ini ilmunya makhluk. Kalau ilmunya Allah tidak terbagi-bagi seperti ini. Tidak kita sifati dengan sifat ini sifat untuk ilmunya makhluk. Nah, jadi ada ilmu daruri, ada ilmu muktasab. Sekarang akan diterangkan wal ilmu daruri ma la yaqa'u an nadharin wastidlalin. Ilmu daruri yaitu ma maksudnya ya ilim yang tidak terjadi karena nadhar dan istidlal. Nadhar perenungan, istidlal mencari tahu dengan dalil, itu mencari tahu dengan dalil. Jadi ilmu daruri itu ilmu yang kita ketahui dengan mudah, sehingga saking mudahnya tanpa perlu mikir, tanpa perlu mencari dalil. Kayak mengetahui api itu panas, tidak perlu mikir. Semua orang paham kalau api itu panas, tidak perlu mikir dan tidak perlu mencari dalil. Sekarang siang, semua orang paham, tidak perlu mikir dan tidak perlu mencari dalil, karena saking jelasnya. Kal ilmi al-waqi' bi ihdal hawasil khamsi adh-dhahirah. Contohnya ilmu daruri atau pengetahuan aksioma, istilahnya itu pengetahuan aksioma. Contohnya ilmu daruri kal ilmil waqi' bi ihdal hawasil khamsi adh-dhahirah. Seperti ilmu pengetahuan yang terjadi sebab salah satu panca indera yang dhahir. Panca indera yang dhahir yaitu wahya, panca indera dhahir itu as-sam'u pendengaran, wal basaru penglihatan, wal lamsu peraba, wasyamu penciuman, wadauku perasa. Kita tahu gula itu manis, tidak perlu mikir. Dicicipi langsung tahu kalau itu manis. Hasil dengan indera perasa. Indera perasa. Kita tahu api itu panas dengan indera peraba, langsung tahu. Kita tahu kalau tembok ini putih dengan indera penglihatan. Kita tahu suara kipas ini berisik misalnya, atau itu langsung tahu, tanpa perlu mikir dan tanpa mencari dalil. Kipas ini bersuara apa enggak ya? Apa dalilnya? Tidak punya akal orang gitu, mikir dalilnya apa kalau kipas ini bersuara, lah denger apa enggak, gitu aja. Atau minyak wangi itu harum, tidak perlu dalil, apa dalilnya kalau minyak wangi ini harum, ya dicium aja, tidak perlu dalil, tidak perlu mikir. Ini namanya ilmu daruri, pengetahuan aksioma, tidak perlu dalil, tidak perlu nadhar. Fa innahu ay fa innal ilm tadi itu al ilmul waqi' bi ihdal hawasil khams yahsul bi mujarradil ihsasi biha. Pengetahuan menggunakan panca indera itu akan hasil terjadi hanya dengan bi mujarradil ihsas. Bi mujarrad hanya dengan ihsas biha, hanya dengan menggunakan 5 indera tadi itu. Cukup kita gunakan 5 indera itu tahu. Kalau ini panas, ini harum, ini wangi, ini baunya busuk, ini berisik, ini keras, ini pelan dan seterusnya. Langsung tahu hanya dengan menggunakan indera. Min ghairi nadharin wastidlalin. Nadhar itu apa, istidlal itu apa, nanti juga akan diterangkan oleh muallif. Nah, sekarang ke ilmu yang kedua,
Nah, kita cepatkan aja yang nggak perlu kita cepatkan. Wa amal ilmul muktasab, kebalikan dari ilmu daruri adalah ilmul muktasab. Fahuwal mauquf 'alan nadhar wal istidlal, yaitu ilmu yang butuh mauquf, tergantung, butuh kepada nadhar, mikir, wal istidlal, dan mencari dalil. Perlu nadhar, perlu istidlal. Ini namanya ilmu muktasab. Contohnya kal ilmi bi annal alama hadis, seperti pengetahuan kita orang muslim bahwa alam ini baru. Alam itu apa? Kullu ma siwallah, semua yang selain Allah itu baru. Ini perlu mikir. Dengan mikir yang benar baru kita bisa tahu. Dengan mikir yang benar perlu mikir. Buktinya apa? Banyak orang sesat di sini, orang cerdas-cerdas, orang-orang filosof itu cerdas-cerdas. Orang yang dielu-elukan, dipuji-puji, sebagai orang yang memiliki IQ tinggi, kecerdasan luar biasa, tapi justru mereka salah. Justru mereka mengatakan alam itu qadim. Falasifah itu dihukumi kafir oleh Imam Ghazali sebab 3 alasan. Di antaranya itu meyakini bahwa alam itu qadim. Ini penyebab mereka murtad. Kedua, mereka meyakini Allah la ya'lam bil juz'iyat. Allah tidak mengetahui makhluknya satu persatu, mengetahui secara global saja. Jadi di bumi ini ada manusia, siapa saja manusianya tidak tahu satu persatunya. Itu tidak tahu satu persatunya. Sebab itu, jadi mereka meyakini Allah la ya'lam al juz'iyat. Itu penyebab mereka kufur. Alam itu baru, alam itu qadim, mereka meyakini itu, kemudian meyakini Allah la ya'lam bil juz'iyat. Dan juga mereka mengingkari hari kebangkitan. Itu yang menyebabkan mereka kufur. 3 sebab itu. Apa yang disampaikan oleh falasifah tidak semuanya salah. Buktinya ilmu mantek kita pelajari di pondok. Ilmu mantek kita pelajari di pondok. Ilmu mantek itu ilmu filsafat yang sudah disaring, yang sudah mengalami penyaringan. Jadi tidak termasuk ilmu yang haram. Jadi tidak semua yang dari falasifah itu salah. Jangan karena kita tidak setuju dengan falasifah kemudian kita katakan semua yang dari mereka salah. Itu tidak insaf. Kita tidak begitu. Yang salah kita katakan salah, yang benar kita katakan benar. Nah, yang jelas inti yang menyebabkan mereka kufur 3 tadi itu. Ada dari mereka teori-teori IPA yang juga benar sesuai kenyataan. Ada teori-teori IPA itu dari mereka banyak beberapa yang benar. Tidak bisa karena ini dari barat berarti itu ilmu yang sesat. Tidak semuanya sesat. Ada yang sesat, ada yang benar. Gitu. Ada yang sesat, ada yang benar. Cuman kalau kita belum punya ilmu yang mumpuni, jangan belajar ilmu-ilmu yang masih campur antara yang benar dengan yang tidak benar, karena takutnya kita akhirnya nanti meyakini yang salah itu. Nah, jadi kalau yang udah disaring nggak ada masalah, kayak mantek yang udah disaring itu nggak ada masalah. Belajar mantek yang dasar udah disaring seperti kitab Sulam Munawwarah itu nggak masalah. Yang madmum tidak disukai oleh salaf, khususnya salaf dari kalangan Sada al-Ba'alawi, itu adalah ta'ammuk fil mantek. Terlalu dalam mempelajari mantek. Kenapa? Karena kalau terlalu dalam nanti ada efek negatifnya. Yang paling sering efek negatifnya semua diukur pakai mantek. Akhirnya tidak ada taslim-taslim kepada aulia. Jadi semua diukur dengan mantek. Padahal tasarrufatnya aulia, kalam-kalamnya aulia tidak bisa diukur dengan itu. Sehingga tidak ada taslim-taslimnya. Hatta orang sebesar apapun bakal dikritik nanti menggunakan mantek. Itu penyebab Sada al-Ba'alawi tidak tidak suka kalau kita ta'amuk dalam mantek, ta'amuk dalam ilmu kalam. Makanya banyak orang-orang yang ta'amuk pada ilmu mantek, ilmu kalam itu i'tirad, bahkan berani mengkafirkan orang-orang pembesar aulia seperti Imam Ibnu Arabi dan yang lain-lain. Ibnu Arabi kita yakini sebagai pembesar aulia yang wajib kita husnudzoni. Cuman kita dilarang membaca kitab-kitabnya oleh salaf karena banyak ilmu-ilmu yang di situ kita tidak mampu memaham, maka nantinya jadi salah paham, sesat. Gitu. Karena itu kita yakini mereka pembesar aulia, tapi kita tidak baca kitabnya. Cuman kemudian ngeritik mereka beda, bukan makomnya, bukan kelasnya. Itu fasallim li ahlillahi fi kulli muskilin ladaika ladaihim wadihun bil adillati, kata Habib Abdullah Al-Haddad. Kita lanjut. Kal ilmi bi anal alam hadis. Ini contohnya ilmu muktasab yang perlu mikir, perlu dalil. Fa innahu al ilmu bi anal alam hadis ini rujuknya fa innahu mauqufun 'alan nadhari
fil alam. Kita bisa menyimpulkan alam itu baru, kita perlu mikir alam ini. Kita perlu renungkan alam ini. Apa saja alam, kita renungkan keadaan alam ini. Wa ma nusyahiduhu fihi fil alam minat taghyir. Dan kita memperhatikan, mikir terhadap apa saja yang kita saksikan dari alam ini berupa perubahan-perubahan yang terjadi pada alam. Ada siang, ada malam, ada panas, ada dingin, ada susah, ada senang. Itu. Terus kayak begitu. Ada subur, ada tandus. Ini hal-hal kayak gitu itu kan berarti menunjukkan alam ini ada yang mengendalikan. Kalau ada yang mengendalikan, tidak mungkin dia wujud sendiri. Dia wujud sendiri berarti ada yang ngatur, ada yang mewujudkan. Kalau ada yang mewujudkan berarti pernah tidak wujud, pernah Adam. Dari situ kita bisa menyimpulkan kalau alam itu baru. Alam itu baru kayak jam, itu kayak jam berputar, kemudian tersusun. Ini menunjukkan berarti ada yang nyusun. Ada yang nyusun. Tidak mungkin orang waras percaya kalau ada orang cerita jam ini bentuk sendiri, jam dinding ini bentuk sendiri, jarum kecil, jarum besar, jarum pendek, jarum panjang sepakat. Inti jalannya lebih cepat, anak lebih lambat dengan ukuran sekian, begitu detail ya, tidak lambat, tidak kecepatan. Kemudian kita sepakat dengan gerakan ini untuk memberikan manfaat kepada umat manusia, yaitu menunjukkan waktu. Itu. Ada tujuan yang begitu agung yang dituju. Tidak mungkin lah jarum kecil, jarum panjang, jarum pendek bisa sepakat ngatur sendiri dirinya seperti itu dan nata sendiri, tersusun sendiri, mikir sendiri tujuan sendiri. Tidak mungkin. Pasti ada orang yang menyusun jam tersebut, yang mikir ya apa caranya bisa kita memberikan manfaat pada manusia untuk menunjukkan waktu. Kalau jam yang sederhana aja, apalagi alam yang begitu besar ini, jagat raya yang begitu besar, jarak bumi dan matahari itu stabil, tidak terlalu jauh, tidak terlalu dekat. Kalau terlalu jauh nanti buminya beku, tidak akan ada makhluk hidup. Kalau terlalu dekat juga bumi ini akan kepanasan, semuanya terbakar, mati, tidak akan ada yang hidup. Jadi standar jarak antara bumi dan bulan. Lah siapa yang ngatur ini? Jaraknya bisa stabil terus kayak gitu, terus muter, tidak terjadi tabrakan. Pasti ada yang ngatur. Kalau tidak ada yang ngatur pasti tabrakan semua planet-planet itu lah. Lalu lintas saja udah ada yang ngatur sih tabrakan. Iya kan, masih sering terjadi kecelakaan. Padahal udah ada yang ngatur, udah ada rambu-rambu, ada polisi yang jaga, ada pos polisi di beberapa titik banyak sekali. Sering terjadi kecelakaan, tabrakan. Nah, jagat raya yang nggak ada supirnya ini, kalau kita lihat ada supirnya, kok tidak bisa tabrakan? Tidak pernah kita melihat ada planet tabrakan dengan planet lainnya kecuali di film Hollywood ya. Kecuali di film-film kayak gitu ada terjadi tabrakan sehingga ada makhluk ajaib yang sok berjasa menyelamatkan bumi dari bencana besar seperti itu. Di dunia nyata nggak ada seperti itu. Begitu tertata, padahal miliaran bahkan mungkin triliunan planet ada di jagat raya, semuanya berjalan dan semua jaraknya normal, stabil, tidak terjadi benturan. Nah, ini berarti kan ada yang mengendalikan. Ada yang mengendalikan. Berarti alam ini baru. Itu perlu mikir. Jadi setelah kita amati alam, kita amati perubahan-perubahan yang terjadi pada alam, baru fayun taqalu min taghyirihi ila hudusihi. Baru kita bisa berpindah, beralih dari mikir bahwa alam ini berubah, dari situ kita bisa berpindah, artinya kita nyimpulkan. Bisa kita simpulkan bahwa alam ini baru. Alam itu baru. Nah, jadi dari perubahan-perubahan yang terjadi pada alam ini, wayun takol, kita simpulkan, bisa disimpulkan bahwa alam ini baru, bahwa alam ini baru. Tadi dikatakan ada nadhar, ada istidlal. Apa nadhar, apa istidlal? Wan nadharu huwal fikru fi halil manduri fihi. Nadhar itu mikir dalam keadaan sesuatu yang dipikir. Kita mikir alam baru apa enggak? Ya kita pikir alam itu, keadaan alam ini. Ini namanya nadhar. Jadi al fikru fi halil manduri fih. Kita memikir keadaan sesuatu yang diperenungkan, yang dipikir. Tujuannya apa? Kita mikir liyu'addiya ilal matlub, agar bisa menyampaikan kepada tujuan yang kita cari. Tujuan yang kita cari apa? Ilmu, pengetahuan. Kita mikir alam, kita mikir perubahan alam. Untuk apa? Agar kita bisa mencapai kesimpulan, tujuan berupa kesimpulan alam ini baru, berupa ilmu bahwa alam ini baru. Ini fikir. Nadhar.
Wal istidlal, apa istidlal? Wal istidlal tolabud dalil, sin watta ya dulu ala tolab. Istidlal ay tolabud dalil, mencari dalil. Untuk apa mencari dalil? Liyu adhiya ilal matlub, agar menyampaikan matlub. Apa matlubnya? Ilim tadi itu. Jadi tujuannya nadhar, tujuannya istidlal sama. Untuk liyu adhiya ilal matlub, caranya yang beda. Kalau nadhar mikir, kalau istidlal tolabud dalil. Fa mu'addan nadhari wal istidlali wahid. Hasil, mu'adda itu hasil, sesuatu yang dihasilkan oleh nadhar dan dihasilkan oleh istidlal itu satu, yaitu ilmu, pengetahuan, kesimpulan. Wa jama'al musannifu bainahuma fil isbati wan nafyi ta'kidan. Musannif menggabungkan keduanya, nadhar dan istidlal, baik ketika isbat dan ketika nafi. Kenapa selalu dikumpulkan dua-duanya, baik ketika isbat atau ketika nafi? Itu dalam rangka takkid, mentaukidi. Apa isbat nafi maksudnya di sini? Isbat nafi tadi itu takrifnya ilmu daruri apa? Takrifnya ilmu daruri mala, nafi kan ya? Mala yaqa, ini yang dimaksud nafi. Mala yaqa an-nadhar wa istidlal. Nah, disebutkan nadhar, disebutkan istidlal. Ini yang dimaksud nafi. Isbat ketika menyebutkan takrifnya ilmu muktasab. Apa ilmu muktasab? Muktasab al-mauquf. Tidak ada nafi di sini, isbat. Al-mauquf ala nadhar wal istidlal. Nadhar wal istidlal disebutkan ketika isbat, yaitu ketika mentakrifi ilmu muktasab. Nadhar dan istidlal disebutkan dua-duanya juga dikumpulkan ketika nafi, yaitu ketika mentakrifi ilmu daruri, tujuannya untuk taukid. Itu tujuannya untuk taukid. Nah, ini apa? Kita cepatkan aja karena ini pembahasan di luar usul fikih sudah pembahasan. Jadi ini karena istidrak, karena berhubungan dengan tarifnya fikih kemarin, ma'rifah. Dari kalimat ma'rifah itu akhirnya belakrak tarifnya ilmu, jahil, macam-macamnya ilmu. Nah, itu dibahas. Wad dalilu. Nah, dalil apa? Tadi wal istidlal. Istidlal tolabud dalil. Lah dalil itu apa? Diterangkan juga. Wad dalilu huwal mursyidu ilal matlub. Dalil itu yaitu sesuatu yang bisa menunjukkan kepada yang kita cari. Dalil, petunjuk. Sesuatu yang bisa menunjukkan kepada apa yang kita cari. Dalil itu ya beda-beda tergantung apa yang kita cari. Dalil. Ya, termasuk GPS itu dalil yang bisa menyampaikan kita pada tempat tujuan. Misalnya kita mau pergi ke daerah Surabaya, ke Ampel misalnya, kita belum pernah pergi ke Ampel, tidak tahu jalurnya. Dalilnya apa? GPS itu dalilnya sekarang. Mbak Google ya, dalilnya Mbak Google. Al-mursyid ilal matlub itu dalil. Huwal mursyid ilal matlub. Li'annahu alamatun alaih. Li'anna dalil alamat tanda alaihi alal matlub. Nah, dalil itu tanda yang bisa menunjukkan kita kepada al-matlub yang dicari. Kemudian ada ilim. Ilim itu yakin. Ilim itu yakin. Artinya 100% itu ilim. Baru. Jadi ilim itu apa? Al-i'tiqad, al-jazim, al-muwafiq lil waqi', atau kemarin ma'rifatul ma'lum Allahumma bihi fil waqi', atau al-i'tiqad, al-jazim, al-muwafiq lil waqi'. Itu ilim. Jadi tidak bisa dikatakan ilim kecuali sudah jazim, yakin 100%. Al-i'tiqad al-jazim, yakin 100%. Al-muwafiq lil waqi', yang sesuai kenyataan. Karena sesuai kenyataan tidak mungkin salah, itu ilim. Jadi sesuatu itu baru dikatakan ilim kalau dipastikan kebenarannya, baru ilim. Kalau belum jelas tidak bisa dikatakan ilim. Nah, muslimin sangat ketat dalam hal ini. Tidak gampang-gampang nyebut sebuah teori sebagai ilim. Tidak, buktikan dulu kebenarannya baru bisa disebut ilim. Ilim itu apa? Al-i'tiqad, al-jazim, al-muwafiq lil waqi'. Keyakinan yang betul-betul mantap, penuh 100%, yang sesuai dengan kenyataan. Baru dikatakan ilim, terbukti sesuai dengan kenyataan. Sehingga nggak mungkin salah. Nggak mungkin terbukti salah di kemudian hari. Itu ilim. Beda kalau dzon bisa salah. Apalagi syak, wahem, ya, itu bisa salah. Tapi kalau ilim tidak bisa salah. Kalau ilim tidak bisa salah. Ada mujarradul i'tiqad. Ada mujarradul i'tiqad. I'tiqad itu keyakinan. Kayak orang-orang kafir itu keyakinannya kan mantap sekali kan. Orang Nasrani meyakini Tuhan ada 3. Mantap apa enggak? Mantap sekali. Hatta antum bayar, kalau mereka yang yakin dengan agamanya, yang antum bayar 1 miliar untuk merubah akidahnya, tidak bakalan mau dia.
Mungkin secara lesan, tapi hatinya enggak, mantep. Tapi enggak sesuai kenyataan. Karena enggak sesuai kenyataan, bisa berubah. Bisa berubah. Jadi i'tiqad itu mantep, tapi belum tentu sesuai kenyataan. Itu i'tiqad. Tapi kalau ilim, pasti sesuai dengan kenyataan. Bedanya itu. Sama-sama mantep, i'tiqad, ilim sama-sama mantep, cuman ilim lebih khusus. Ada qayyid. Al-i'tiqad al-jazim. I'tiqad mesti jazim. Al-i'tiqad al-jazim. Al-muwafiq lil waqi'. Sesuai dengan kenyataan. Itu baru bisa dikatakan ilim. Jadi nggak sembarangan. Lah orang barat gampang sekali menyebut ini sebagai ilmu pengetahuan. Sering kan kita menurut ilmu pengetahuan. Barat menurut ilmu pengetahuan yang dirumuskan oleh fulan gampang sekali menyebut ilmu pengetahuan. Teori Darwin dulu disebut ilmu pengetahuan apa enggak? Ilmu pengetahuan dipelajari di IPA. IPA apa? Ilmu pengetahuan alam. Isinya banyak yang enggak ilim. Ya. Namanya ilmu pengetahuan alam IPA. Enggak gampang-gampang untuk jadikan ilim. Nah itu ngawurnya orang barat begitu. Pokok ada teori dikatakan ilim. Ada teori orangnya pinter ngomong dikatakan ilim. Padahal mana? Tidak ada dasarnya sama sekali. Dasarnya Darwin itu begitu lemah. Tidak nyampe pada dzon hatta syak, tidak nyampe waham. Karena dia mengamati tulangnya manusia dengan kera. Itu ada kemiripan gini-gini, berarti asalnya dulu manusia itu asalnya dari kera, cuman kemudian mengalami evolusi, perkembangan, perubahan karena pengaruh cuaca, lingkungan dan seterusnya, akhirnya ekornya berkurang sedikit demi sedikit sampai hilang. Bulunya juga hilang. Ini pernah ngelihat buktinya? Tidak ada, tidak pernah. Loh, ente muslimin juga banyak meyakini pengetahuan-pengetahuan gaib, ya kan? Kita meyakini sebagai ilim apa enggak? Bahwa surga ada, neraka ada, adab kubur ada, malaikat, jin itu ada. Ilmu apa bukan itu? Ilmu sesuai kenyataan. Kita yakin. Itu juga sama meyakini sesuatu yang tidak pernah dilihat oleh panca indera. Iya, tapi karena sumbernya bisa dipertanggungjawabkan. Sumbernya bisa dipertanggungjawabkan. Yang cerita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan khobar dari Nabi Muhammad kepada kita sampai di Al-Quran, sampai kepada kita melalui jalur tawatur. Sahabat yang meriwayatkan Quran dari Nabi Muhammad berapa ratus ribu. Tabi'in yang meriwayatkan dari sahabat Quran itu yang termasuk isinya nerangkan tentang surga, neraka, adab kubur, jin, malaikat, itu berapa ratus ribu, bahkan mungkin berapa juta. Setiap generasi sampai sekarang muslimin 2 miliar, Qurannya sama semuanya. Jadi kita pasti yakin benar khobar mutawatir itu, hatta kafir yang mengatakan kalau jumlahnya mutawatir kita yakin benar. Orang kafir 1000 mengatakan bahwa di Amerika ada patung Liberty. Kita yakin apa enggak? Yakin. Mutawatir sumbernya. Nah itu. Kemudian diteliti dalam sejarah Nabi Muhammad SAW sejak masih kecil belum jadi nabi, sampai diangkat jadi nabi, sampai jadi rasul, sampai pindah alam, belum pernah terbukti satu kali saja bohong. Belum pernah terbukti, dan itu diakui oleh orang yang paling benci pada Rasulullah SAW. Bahkan orang yang paling benci pada beliau selalu kepingin membunuh beliau. Kalau punya harta berharga titipnya ke Nabi Muhammad. Kenapa? Yakin tidak bakalan bohong, tidak bakalan khianat. Musuhnya yang mengakui, meyakini, apalagi umatnya. Lah, sumbernya jelas. Walaupun gaib, kita percaya, yakin. Lah, ente Darwin. Satu orang, entah orang ini berapa kali bohong selama hidup, kemudian tidak ada bukti juga. Diyakini ilmu pengetahuan. Apa ini? Tidak gampang. Jadi, ilmu itu bisa dikatakan ilmu harus i'tiqad yang jazim, al-muwafiq lil waqi' an dalil, berdasar pada dalil. Nah itu baru ilim. Nah di bawahnya ilim ada yang namanya dzon. Kalau dzon jangan disebut ilim, kecuali majazan kayak kemarin. Fikih kita katakan ilim, padahal fikih ini kan dzon kan. Dzonnya mujtahid bukan ilim. Kalau ilim maka bukan masuk kategori fikih. Sebagaimana penjelasan kemarin, yang nggak hadir bisa dengarkan rekamannya. Kayak itu. Tapi karena dzon yang begitu kuat sehingga tidak apa-apa lah secara majaz kita sebut ilim. Tapi sebenarnya bukan ilim. Fikih itu bukan ilim, dzon. Tapi karena saking kuatnya dzonnya sampai mendekati ilim, tidak apa-apa, majazan kita sebut ilim. Wah, sekarang dzon, di bawahnya ilim ada dzon. Apa dzon? Wa dzon tajwizu amraini ahaduhuma adharu minal akhar. Yang dikatakan dzon itu adalah
memperbolehkan dua perkara. Memperbolehkan artinya kemungkinan. Kita memperbolehkan kemungkinan dua perkara yang salah satunya adhar, lebih kuat dibanding yang lain. Ketika ada dua kemungkinan, yang satu lebih kuat dibanding yang lain, lah kemungkinan yang kuat itu yang disebut dhon. Kemungkinan yang kuat itu yang disebut dhon. Hari ini cerah, tapi agak ada mendung. Ada kemungkinan hujan, ada kemungkinan tidak hujan. Tapi kalau melihat panasnya seperti ini, cerah seperti ini, 60% tidak hujan misalnya, 60% tidak hujan. Lah 60% ini yang dhon. Yang 40% yang lemah namanya wahm. Nanti akan ada wahm. Jadi kalau dua kemungkinan, ada yang kuat, ada yang lemah. Yang kuat disebut dhon, yang lemah disebut wahm. Biasanya makna Jawa disebut aweh cipto itu. Apa aweh cipto? Sering ditulis tok tapi tidak paham maksudnya ya. Aweh cipto itu maksudnya kemungkinan lemah. Makna Jawa biasanya begitu, wahm. Jadi wahm itu kemungkinan yang lemah. Kemungkinan yang kuat namanya dhon. Oh, mendungnya gelap. Mendung gelap tidak mesti hujan. Sering kita melihat mendung begitu gelap, pekat, tapi ternyata nggak ada hujan. Nah itu. Ada kemungkinan hujan, ada kemungkinan tidak. Tapi kemungkinan hujan 80%. Lah 80% ini namanya dhon. Yang 20% namanya wahm. Nah ini. Kuat dan lemah ini menurut siapa? Kan relatif. Ana bisa menyangka hari ini 60% tidak hujan. Antum sebaliknya 60% hujan. Nah, kuat ini menurut ukuran siapa? Intel mujawis ya masing-masing. Menurut orang yang menganggap mungkin, mujawis orang yang memperbolehkan artinya yang menganggap mungkin. Menurut masing-masing orang. Karena itu dhon antara satu orang dengan orang lain bisa beda. Karena itu kalau dalam urusan yang berdasar pada dhon, masing-masing bisa melakukan ijtihad, tidak boleh taklid. Karena ijtihadnya bisa beda. Kayak ijtihad kiblat. Antum sama-sama musafir dua orang, sama-sama bingung mana arah kiblat, sama-sama bisa ijtihad caranya mengetahui kiblat. Boleh taklid satu sama lain? Tidak boleh. Harus ijtihad sendiri-sendiri. Dan bisa jadi ijtihadnya beda. Ijtihad ini kita ngambil dhon, mencari dhon. Antum ijtihadnya dhon, kiblat di sana, antum di sana. Tidak boleh jamaah ini. Sholat sendiri-sendiri. Kalau tidak tahu sama-sama sah sholatnya. Tidak tahu habis itu sampai meninggal tidak tahu hasil sebenarnya kiblat yang benar itu yang mana. Udah sholatnya sama-sama sah, di akhirat gugur sudah. Karena kita hanya diperintahkan untuk dhon urusan fikih itu. Nah itu. Tidak boleh kayak mujtahid Imam Malik, tidak boleh taklid pada Imam Syafi'i. Imam Syafi'i juga tidak boleh taklid pada Imam Malik walaupun gurunya. Kenapa? Sudah sama-sama mencapai derajat mujtahid, sama-sama bisa menghasilkan dhon. Dhonnya bisa beda karena itu sering Imam Malik dan Imam Syafi'i beda dalam pendapatnya, tidak ada masalah. Nah, jadi kuat atau tidak itu menurut masing-masing orang. Tidak harus menurut semua orang, masing-masing orang. Ini dhon. Di bawahnya dhon ada syak. Wasyaku tajwizul amren la maziyata. Tidak ada kelebihan, keistimewaan li ahadihima alal akhar. Sama lagi-lagi indal mujawwiz. Kalau syak itu memperbolehkan dua perkara. Artinya kemungkinan dua perkara yang tidak ada keunggulan bagi salah satu, 50-50 istilah kita ya, sama seimbang antara iya dan tidak seimbang, hujan dan tidak itu seimbang. Seimbang menurut siapa? Sama indal mujawwiz, bisa jadi antum dhon, ana syak, bisa kayak gitu itu. Masing-masing. Fataraddud, ragu fi qiyami zaidin wa nafyihi ala sawa syakkun. Ketika ada orang ragu Zaid berdiri atau tidak, ragunya ala sawa, seimbang, 50-50. Ini disebut syak, ini disebut syak, ragu. Wa ma rujhanis subut awil intifa dhonnun. Tapi ketika ada rujhan, lebih kuat subut berdirinya Zaid, awil intifa tidak berdirinya Zaid, dhonnun disebut dhon. Ketika saya menduga apa? Kemungkinan besar, kemungkinan yang lebih kuat Zaid itu berdiri, ini dhon. Kemungkinan kuat Zaid itu tidak berdiri, ini dhon. Sisi yang lemah namanya apa tadi? Wahm. Ya, yang lemah namanya wahm, yang kuat namanya dhon. Kalau seimbang syak, kalau 100% namanya ilim. 100%, yakin 100% dan muwafiq lil waqi'. Muwafiq lil waqi' itu namanya ilim. Nah, udah, ini kita sekarang selesai dari pembahasan ilim, macam-macamnya ilim. Sebentar lagi kita insya Allah pindah